Kita terus kepada Profesor Suryadi dari Belanda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Belanda dan selamat sore barangkali di Jakarta, di Indonesia. Pertama terima kasih banyak Pak Fazli sudah diundang berbincang-bincang dalam forum ini. Dan ini tentunya mau taragak pulang kampung pulau gitu. Karena sudah lockdown di Belanda. Oke, karena waktu terbatas saya dan senior-senior kita yang lain tadi sudah banyak memberikan masukan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, satu pertanyaan bagi saya, kenapa kalau betul ya bahwa kesuksesan kita itu yang dulu begitu hebat sekarang hampir punah gitu atau menurunlah gitu. Nah, kalau saya berefleksi dari bangsa Belanda, saya rasa kelalaian kita adalah bahwa kita lalai mendokumentasikan. Kita lalai membuat sebuah perpustakaan yang kontinu di Bukit Tinggi, di Padang, yang merekam kehebatan kita masa lalu. Kita lalai menyelamatkan arsip dan segala macam. Dan orang Minangkabau yang begitu hebat mestinya menjadi contoh, menjadi pusat bagi Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Baik dalam konteks ilmu, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks yang praktis seperti tadi diuraikan oleh Profesor Elvindri. Nah, saya rasa itu kelalaian kita. Saya membayangkan kalau saya lihat di Leiden UC Library itu kepustakaan mengenai Minangkabau itu mungkin kita di sini kami punya di sini untuk koleksi Nusantara itu kalau direntang itu 10 km, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. 10 km kalau direntang. Jadi 3 lapis di bawah tanah itu semua buku dan mungkin 20% lebih itu mengenai Minangkabau. Nah, ini yang kita lalai dan saya berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin daerah dari mungkin dari sekarang atau ke depan itu fokuskan sebuah usaha atau anggaran untuk mengumpulkan semua kekayaan kita itu. Kita boleh letakkan di UNP, kita boleh letakkan di UNAN atau di mana saja, tapi ada sebuah komitmen bersama begitu gubernur bertukar, program itu tetap ada gitu. Sehingga kita menjadi sebuah bangsa, sebuah etnis yang di mana orang boleh bertanya mengenai banyak hal begitu. Dan kita punya itu. Kita punya modal, kita punya modal sosial dan juga modal kemanusiaan untuk itu. Nah, itu satu catatan saya. Jadi yang berikutnya adalah bahwa memang dunia berubah, tetapi sesuatu dari masa lampau itu masih harus ada yang bagus yang boleh kita tiru. Saya melihat bangsa-bangsa besar seperti orang Belanda ini juga ada sesuatu yang inovasi yang mereka buat, tapi ada satu prinsip bersama, prinsip dasar yang tidak pernah mereka ubah gitu. Nah, kalau saya melihat literatur-literatur dan arsip-arsip mengenai Keminangkabauan kita seperti kata Uda Edi Utama tadi pada awal abad ke-20 misalnya, saya melihat pada masa itu kerjasama yang baik antara entrepreneur dan ilmuwan dan intelektual. Kita melihat misalnya serikat usaha yang didirikan oleh Marasutan di Padang, yang memberi modal kepada anak-anak untuk belajar, yang memberi uang saku pada Hatta sebelum berangkat ke Belanda. Jadi pada masa itu pengusaha, bisnismen, pedagang itu punya komitmen untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan mereka yang mau belajar, yang mau memilih jalan intelektual.
Kita melihat begitu banyak studi fonds dulu, studi fonds Koto Gadang, studi fonds Minangkabau, studi fonds Pariaman. Studi fonds itu semacam beasiswa yang dibuat oleh nagari. Hampir banyak nagari pada masa itu punya dana, komitmen seluruh warga negara untuk menyediakan dana bagi anak kemenakan yang mau belajar. Nah, Koto Gadang itu leading sekali di samping daerah-daerah lain. Nah, baik, dipersingkat Pak Suredi. Ya. Ya, dan ini mestinya tetap harus kita bangkitkan pada masa sekarang, menurut saya gitu. Nah, yang kedua itu juga ya berikutnya adalah bahwa kebanyakan entrepreneur ini dulu menyokong penerbitan. Jadi banyak di Jakarta pada masa itu, masih dalam masa Batavia, orang-orang yang berlatar belakang pedagang dan pebisnis itu memberi sumbangan untuk menerbitkan majalah dan sebagainya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan Pak Fazli adalah kerjasama antara entrepreneur dan intelektual di kalangan kita. Saya tidak tahu berapa orang entrepreneur dan bisnismen di dalam forum ini, tapi saya kira untuk masa ke depan mungkin kalau ada pertemuan seperti ini lagi Pak Fazli, kita bisa mengundang lebih banyak begitu. Sehingga ya, kita kerucutkan nanti Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Surya Suryadi.